Setiap tahun ribuan pelari mengikuti ultra marathon di berbagai belahan dunia. Namun hanya sedikit yang berani menghadapi tantangan paling ekstrim, yaitu berlari ratusan kilometer di kawasan kutub utara dengan suhu mencapai minus 35 derajat Celcius. Salah satu ajang paling berat adalah Lapland Arctic Ultra di Swedia bagian utara. Dalam kategori 500 km, peserta harus melintasi sungai dan danau beku, hutan salju, hingga badai Arktik sambil menarik perlengkapan bertahan hidup. Risiko hipotermia, frostbite, minim tidur, dan tekanan mental jadi tantangan nyata selama berhari-hari. Digelar sejak tahun 2022, Lapland Arctic Ultra dikenal sebagai salah satu ajang lari paling ekstrim di dunia. Pada edisi 2026, dari 24 peserta kategori 500 km, hanya 15 orang yang berhasil mencapai garis finish. Ajang ini bukan sekedar perlombaan lari, tapi juga ujian bertahan hidup, disiplin, dan ketahanan mental di lingkungan paling ekstrim di bumi. Di tengah tantangan itu, seorang pelari asal Indonesia berhasil mencatatkan namanya. Irjen Jayadi sukses menyelesaikan kategori 500 km Lapland Arctic Ultra 2026 di posisi ke-11 dalam waktu 222 jam 39 menit. Pencapaian ini membuatnya dikenal sebagai pelari Indonesia pertama yang berhasil melakukan Lapland Arctic Ultra 500 km. Olahraga lari merupakan sesuatu yang makin digemari ya, dan bahkan ikut lomba lari khususnya maraton ini sekarang sepertinya sudah menjadi lifestyle ya, semakin banyak orang yang mengikutinya. Tapi yang ikut ultramarathon yaitu di atas 42 kilo itu juga semakin banyak, tapi jumlahnya tentu saja tidak sebanyak itu. Tapi yang ultramarathon yaitu yang lebih di atas ya ratusan kilometer lah, bahkan sampai 500 km. Nah, hanya segelintir orang di planet bumi ini yang berhasil melakukannya. Dan hari ini saya dengan sangat senang hati dan juga bangga ya berbicara dengan salah seorang atlet ultramarathon. Ini harus diingat ya, sebuah sport yang begitu ekstrim ya sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana melakukannya, tapi ternyata sudah berhasil. Irjen Jayadi. Hai Irjen, apa kabar? Halo Mbak Desi. Ini Irjen, ini namanya, bukan pangkatnya ya. Betul. Ini nama dari lahir. Nama dari lahir, tapi kayaknya cocok ya, karena wah gagah itu kelihatannya. Terima kasih. Nah, Irjen ini bulan Februari yang lalu berhasil ya menjadi finisher sebuah ultra marathon yang namanya itu Lapland Arctic Ultra ini di Swedia, dan yang lebih menarik lagi itu di cuaca dan lingkungan yang sangat-sangat menantang. Oke, Irjen, congratulations. Terima kasih Mbak Desi. Ikut bangga. Superhuman, I see you as. Thank you. Tapi sebelumnya antara semua lomba lari, ya kita sudah familiar dengan maraton, terus ada ultramarathon, Oceanman, Ironman, dan lain sebagainya. Bisa nggak cerita apa yang membedakan Lapland Arctic Ultra ini? Di dunia ini, Arctic Run yang paling terkenal cuma 3, dan di Lapland salah satunya. Dan di kategori yang saya ikutin ini, tepatnya 515 km. Wow. Dan setiap tahun dia hanya menerima 25 peserta di kategori itu. Dan tahun ini 24 peserta yang diterima, salah satunya saya. Tapi apa persisnya yang harus istilahnya membedakan, dan jarak jauhnya dan environment-nya itu seperti apa? Lapland ini kan di kutub utara ya. Yang pasti cuacanya sangat dingin. Dan Februari kan masih di tengah musim dingin kan? Pas saya sampai itu minus 35 derajat. Jadi kita harus menempuhi
di cut off time dalam 10 hari. Dan kenapa 10 hari? Karena secara ilmiah di hari ke-11 kalau manusia tidak tidur, dia pasti ada permanent damage di otaknya. Jadi mereka bikin cut off time itu kita harus selesai dalam 10 hari. Jadi selama hampir 10 hari ini tidak bisa tidur. Saya pribadi tidur on average sehari sekitar 1 atau 2 jam. Jadi kita ada distance, jarak yang kita harus tempuhin atau yang kita namanya checkpoint. Kalau nggak salah kita ada 8 atau 9 checkpoint yang kita harus tempuhin. Dan checkpoint ini harus kita clock in dan kita harus charge GPS kita lagi untuk bisa go to the next checkpoint. Dan ini hanya 25 orang yang Tiap tahun, yes. tiap tahun. Yang diterima Yang sama diterima. organizer-nya, betul. Nah, ini bagi Irjen untuk diterima itu coba bisa cerita nggak proses Oke. penseleksiannya itu seperti apa? Karena kan kalau ya bisa dikatakan kalau tidak berhasil dan banyak sekali resikonya yang bisa fatal kan kalau mengikuti lomba seperti ini. Basically sebelum hari H, 8 bulan sebelum hari H, kita ada proses interview dulu. Dan proses interview ini makan waktu sekitar 2 jam. Jadi dia ada a set of pertanyaan yang kita harus jawab dan tentunya kita harus kasih credential kita yang sudah ngalamin yang kita namain ke multi-stage race. Jadi apa saja? Jadi mungkin yang terakhir dan paling baru sebelum di Arctic ini saya sudah ikut maraton desa. Itu di Gurun Sahara. Gunung Sahara. Betul. Itu kalau nggak salah 250 250 betul. Jadi setengah ya dari Setengah. 515 di Lapland. Dan mungkin itu salah satu kriteria yang mereka okein. Dan selain itu ada lagi asuransi. Nah ini asuransinya besar ya pasti ya. Asuransinya lebih sulit. Lebih sulit. Lebih sulit untuk perusahaan asuransi menerima sport seperti ini. Lebih sulit, betul. Dan, tapi bunyi asuransinya itu sebenarnya apa sih yang diasuransikan? Dua sih, hypothermia dan frostbite. Itu dua yang harus di cover. Karena kalau kita sudah lari di cuaca yang ekstrim dan kita kadang tidak tinggal di checkpoint, kita bisa tinggal di mana saja di tenda. Dan ini resiko hypothermia dan frostbite ini sangat-sangat tinggi. Jadi perusahaan asuransi ini harus bisa paham dan mau cover sport seperti ini. Terus apa lagi pertanyaan yang harus dijawab dan harus dibuktikan sebelum diterima? Karena ini kan 25 orang dari seluruh dunia kan? Betul, betul. Ya, Irjen satu-satunya dari mungkin secara Indonesia. mental dan mindset juga kali ya. Itu salah satu, itu penting. Karena dulu saya juga kebetulan lulusan militer ya. Jadi itu saya juga diterima. Dan saya sudah berapa kali lari di trail run. Jadi itu semua saya masukin aja. Paling jauh berapa yang di Gurun Sahara itu yang 250 atau pernah lebih dari itu? Sebelum ini 250 km di Gurun Sahara. Wow. Itu yang paling jauh. Tapi organisernya menyatakan kalau kita memang belum pernah ada pengalaman lari di minus 35, kita harus mengikuti kursus tertentu. Jadi ini namanya survival course. Jadi semua peserta yang belum pernah lari di musim dingin harus ikut kursus itu dulu 1 minggu. Irjen bagaimana? Harus ikut? Harus ikut. Karena sebelumnya belum pernah lari. Karena di Gurun Sahara beda sekali, itu panas kan. Jadi ikut training? Ikut training dan sudah ikut bayar masuk juga. Karena kan saya tidak bisa melakukan sesuatu kalau di rumah tiap hari mereka mikirin saya. Ini kamu bisa nggak? Kamu kenapa-napa nggak gitu. Jadi kan kita yang sedang lari pun kita juga bisa kepikiran gitu. Jadi itu mungkin challenge terutama tuh meyakinkan keluarga saya kalau saya bisa. Oke, jadi seperti apa coba persiapannya? Karena
kalau Gurun Sahara kan berbeda kan, itu di pasir ya, namanya maraton pasir. Yang khusus di Arktik ini, di Kutub Utara ini, seperti apa? Eh, yang benar-benar kita dites itu kita harus bisa masak air dari salju. Itu penting sekali. Itu pertama. Dan kita nggak bisa masak air di malam hari. Dan Kenapa? karena Nanti ada mungkin binatang. bukan. Ada serigala. Mungkin maaf kata kalau di malam hari kita lebih bodoh. Kita lebih males. Karena masak air itu sesuatu yang butuh kepintaran manusia. Kita harus awareness-nya lebih karena setiap kali kita buka gas, kalau gasnya kena jari-jari kita sedikit pun aja, jari-jari kita langsung putus. Oh. Langsung putus, auto putus. Ini namanya frostbite. Gitu. Jadi kita harus selalu masak air di siang hari karena kita lebih bisa kelihatan gasnya. Kalau malam hari kadang kita sudah capek, kita nggak bisa mikir. Jadi ini penting sekali, masak air dari salju. Dan ini kan masih musim dingin kan, berarti malamnya kan lebih banyak daripada siangnya kan ya? Betul. Berapa Betul. jam itu siangnya? Nggak sampai 12 jam kan kalau di Betul. musim dingin. Kalau saya nggak salah ingat, dia jam 3, jam Itu 4, dia sudah udah terang. Nah, proses masak air ini kenapa penting dan apa sulit? Karena minuman yang kita dapat dari checkpoint sampai checkpoint berikutnya pasti kurang. Jadi kita harus masak lagi. Di tengah jalan kita harus masak lagi. Kadang untuk makan, untuk minum, jadi kita harus masak. Dan terus. ini harus dibawa semua peralatan. Kita harus tarik. Yang namanya sled atau poke ya, kita harus tarik. Jadi masak air itu diambil dari salju gitu, kemudian dimasukin ke termos. termosnya. Jadi kita ada termos, jadi kita masak, kita taruh lagi, masak, taruh lagi. Terus kalau makan dan lain sebagainya gimana caranya? Kita bawa makanan expedition meal. Itu makanan seperti kita naik gunung atau dehydrated. Jadi kita buka, kita isi air panas, habis itu kita taruh lagi 5 menit, kita aduk-aduk, kita makan. Terus apa lagi 8 hari persiapan ini sehingga Irjen akhirnya lulus dan dinyatakan boleh ikut lombanya? Basically untuk di sekolahan yang kita masuk dan kita ngambil examination-nya ini, kita dites kesadaran kita. Jadi kita dikasih a set of activity seperti apakah kita bisa bikin api, kalau nggak bisa diajarin. Tiap kali kita keringetan, kita harus ganti baju dengan cepat. Apakah kita bisa bikin setup tenda sendiri di malam hari, masak air, dan ada apa lagi nih? Satu lagi yang lebih penting. Kalau nggak salah, masak juga. Jadi Tapi yang jelas kan endurance dong. Ya? Betul, endurance. Tapi kita dites selama 1 minggu itu, kita dites terus. Jadi apakah kita bisa ganti kaos kaki sendiri. Soalnya kaos kaki kita tuh kita harus ganti tiap 4-5 jam. Kenapa? Karena basah. Dan kalau basah? Kalau basah kita keluarin, beku, kaki kita juga frostbite. Nah ini kan dingin ya. Jadi dari segi pakaiannya seperti pakaian kita harus gonta-ganti terus karena tiap kali kita lari keringetan, kita nggak boleh pakai yang puffer tebel. Tapi tiap kali berhenti kita harus pakai puffer tebel. Jadi kerjaan kita gonta-ganti baju terus. Itu tapi capek. dari segi peralatan itu harus bawa sendiri. Bawa sendiri. Itu ditenteng. Ditarik. Oh ditarik. Ditarik. Jadi waktu selama 9 hari ini juga harus narik gitu. Narik. Nah itu berapa bebannya? Itu semacam sled itu kalau betul, saya lihat. Betul. Di hari pertama mungkin karena kekurangan pengalaman, saya bawa sekitar hampir 20 kilo lebih lah, hampir 20 kilo lebih ya. Tapi kenapa itu menjadi masalah? Terlalu berat? Terlalu berat. Karena kita takut semuanya dibawa. Jadi setelah 2-3 hari selanjutnya saya langsung berpikir ini kayaknya nggak perlu itu. Jadi saya kayak ya udahlah saya tinggalin di checkpoint. Jadi saya travel lebih light. Terus dinyatakan lulus?
Sudah Yes. all the Yes. checklist. Yes. Itu dari jumlah orang yang mendaftar itu berapa orang sih yang lulus sampai akhirnya bisa ikut ke Ultra? 24 lulus sih. 24 lulus. Tahun ini 24 orang yang masuk, Mhm. 24 lulus examination-nya. Cuman yang kategori saya yang selesai Yang selesai itu cuma 500. 15. Hanya 15. Hanya Yang lain 15. Yang lain drop out atau cut off point atau ya lebih drop out kali ya. Lebih drop out kali. dari mana-mana saja lari-lari. Yang Asia saya ada kenal kolonel dari militer India. Cuman di hari kedua amat disayangkan dia tidak selesai. Itu jujur buat saya sedih banget ya. Soalnya saya sama dia lumayan Pernah dekat. jadi teman. Soalnya saya sama dia kita berdua tuh udah boleh dibilang the Asian brothers lah. Jadi kita mau selesaikan bareng. Cuman akhirnya dia pas tidak selesai saya juga lumayan sedih sih. Yang lain dari mana rata-rata? UK. 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 Itu latar belakangnya dari mana ya? Mereka Eh, secara kebanyakan kalau profesi. Atau mereka punya latihan militer juga atau memang kebanyakan dari militer sih mereka. Dari militer ada dokter dan profesor ada juga. Ya. Dan dari segi usia masih relatif muda-muda ya. Ada yang lebih muda dari saya 24 sampai 50 ke atas juga ada. Nah, kalau perempuan enggak? Ada. Ada. Perempuan ada juga. Berapa? Kalau nggak salah yang saya ingat yang selesai 2 ya. Cuman total saya lupa. Tapi 15 yang berhasil ya, Betul. selesai ya. Itu Betul. kalau berhasil itu dapat apa? Dapat Harga diri. Harga diri. Ya, kalau itu ada finisher. Betul, harga diri. Sama ini bragging rights ya. Yes. For the Yes. lifetime ya. Jadi tapi perasaannya waktu pas itu seperti apa, Irjen? It's like yes. When I finished it, Nggak waktu pas untuk bisa ikut ke masuk lomba. Ya tentunya I have, Karena that's the real homework starts ya, waktu yang 10 hari ini. Ya, the first thing probably it's my family yang saya harus convince kali ya, yang saya harus keluarga saya yang saya harus yakinkan kalau saya bisa, saya bakal aman. Mungkin itu lebih susah daripada fisiknya sendiri. Karena kan saya tidak bisa melakukan sesuatu kalau di rumah tiap hari mereka mikirin saya. Ini kamu bisa nggak? Kamu kenapa-napa nggak gitu. Jadi kan kita yang sedang lari pun kita juga bisa kepikiran gitu. Jadi itu mungkin challenge terutama tuh meyakinkan keluarga saya kalau saya bisa. Gitu. Itu lebih susah dari fisiknya sendiri ya. Gitu. Ini pertanyaan saya berikutnya yaitu, kenapa? Gitu. Karena kalau ada apa-apa, ini kan saya ingat waktu teman saya dia lari di yang gurun Sahara itu, dia harus tanda tangan. Yes, Nanti kalau ada apa-apa, kantong mayatnya itu body bagnya itu dikirim kemana begitu. Ini kan ada resiko itu ya. Yes. So kenapa penting melakukan ini? Selain tentu saja, nggak tahu ya, it's just an incredible accomplishment ya. The big why-nya itu. The big why-nya ya. Oh well, it's mungkin terdengar sangat nggak relevan ya kepada teman-teman yang mendengar ya. Cuma kalau saya pribadi, mungkin kehadiran, Mbak. Jadi what I meant by kehadiran is that tiap hari kalau kita ketemu istri sama anak, mereka akan menganggap kalau kita akan selalu ada di sana gitu. Dan I don't like that feeling. Jadi saya selalu berpikir kalau sometimes kalau saya keluar, saya nggak ada di sana, saya akan lebih bisa appreciate kehadirannya istri saya dan anak saya juga, dan vice versa. Gitu. Dan tentunya ini sesuatu yang saya cari ya, to be able to be more appreciative of what I have. Gitu. By taking risks. I don't see that as a risk. Okay. Apa dong kalau begitu? I see that as lebih mengenal what God has created for human. And it is just not right kalau saya sekarang ada fisiknya, cuman saya nggak bisa enjoy atau ngelihat what God has created for us.
Because itu sesuatu yang even punya uang pun belum tentu orang bisa ke sana dan ngelihat gitu. Tapi kalau saya bisa, I have that gift. Pas saya sampai di checkpoint di hari ke-7, mereka nggak kasih saya lanjut karena saya udah halusinasi. Mereka suruh saya, kamu kayaknya tidur dulu deh di sini. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia bilang nggak usah malu kok. Banyak yang quit juga, nggak apa-apa. You can come back again tahun depan. Coba share with us apa yang dinikmati. Di yang minus berapa, paling dingin berapa? -35. Minus 35. Apa yang saya nikmati? Apa yang coba kita Nggak ada ini yang kan dinikmati sih. nggak ada yang dinikmati. Nggak ada yang Maksudnya ini kan dinikmati. pasti ini terus terang kan, kalau apalagi kalau orang yang pelari atau nggak biasa lari 1-2 kilo aja kan, kalau nggak biasa kan it's painful. Ini bayangkan 515 kilo, dan berapa jam tidurnya rata-rata per hari? Ya, 2 jam maksimal. 2 jam per hari, dan kemudian dari satu checkpoint ke checkpoint lagi berapa kilo? Oh, paling jauh 72 kali. 72 kilo, 72. dan banyak sekali Ya, up and down, elevasi. up and down. Ini kan tadi apa-apa saja. Coba dari hari ke hari, saya tuh ingin tahu bagaimana bisa meletakkan one foot in front of the other tanpa giving up. Oh, ya, well, maybe hari pertama, jujur aja, saya agak menganggap remeh. Karena saya selalu mikir, apapun yang saya kerjakan, itu pasti selesai. Jujur. Tapi setelah hari pertama, masuk hari kedua, ini sesuatu yang mengagetkan buat saya. Karena saya nggak... Kayak lari tuh, buat saya tuh it's a simple mathematics. Oke, distance-nya segini ya. Jadi saya lari sehari segini cukup ya. Pokoknya ya bisa lah, pokoknya lah. Jadi hari pertama saya dengan PD-nya saya jalankan. Pas masuk hari kedua ternyata lari di es tuh sangat berbeda. Karena esnya -35, salju lagi turun, kita nggak bisa injek. Setiap kali injek masuk langsung ke dengkul. Jadi kayak kita langsung stres banget gitu. Jadi kayak, loh, kok sama matematika yang kita planning dari awal kok nggak masuk akal gitu. Jadi kita harus korbankan tidur kita untuk tunggu sampai jam 2, jam 3 subuh, esnya udah keras, baru kita bisa lari lagi. Baru sampailah ke destinasi checkpointnya. Per hari bisa berapa kilo ditempuh? Nggak tentu. Karena kalau lagi salju turun, kita sama sekali nggak bisa lari. Kita pokoknya turun satu, kakinya jeblos satu. Jadi kayak tiap hari begini aja. Jadi kita stres. Jadi nggak ada kenikmatan? Tidak ada kenikmatan sama sekali. Sampai ke checkpoint, saya ingat ada checkpoint yang ada wifi, ada listrik. Saya telepon istri saya. Di saat saya telepon istri saya nggak sedih. Saya nggak breakdown. Tapi air mata saya keluar. Air mata saya keluar aja. Pas air mata saya keluar, saya juga bingung. Why am I here? What am I doing? Gitu. Oh enggak, karena saya seumur hidup nggak pernah merasakan feeling seperti itu. Kayak saya ngobrol, tapi air mata tiba-tiba keluar. Saya nggak pernah ngerasain kayak gitu. Kenapa kira-kira? Saya bingung juga. Saya sendiri bingung, itu perasaan apa. Karena tidak pernah saya merasakan perasaan itu. Tidak sedih, ya air mata keluar aja. Tapi secara fisik apa yang dirasakan? Capek? Lelah. Lelahnya itu seperti apa? Lelahnya seperti apa? Saya makan, bisa tiba-tiba tidur, bangun lagi makanannya masih ada di sini. Sampai situ. Tapi saya kasih tahu istri saya bilang, kayaknya kamu bikin aku lemah. Saya bakal matiin handphone dulu ya. I will call you setelah hari saya selesai. Because I don't like this feeling. Kamu bikin saya lemah. So, saya matiin handphone-nya. Saya matiin. And then I continue the race. Tapi waktu itu pernah merasa ingin give up? Ada nggak poin yang, oke, ini udah Iya, ini kan hari kedua kan.
Baru hari kedua. Ini baru masuk hari kedua. Dan ini karena lebih ke tantangan yang Tantangan, tidak betul. diperhitungkan. Dan di hari kelima, Ini tidak diajarin waktu 8 hari survival skill itu. Nggak ada keluar bahwa wah akan seperti ini. itu di otak saya ini semua sudah kayak, nah itu yang diajarin semua sampah deh itu deh. Itu udah kayak, Wow. aduh. Jadi di hari kelima, saya udah berpikir, oke, saya mau quit. Karena saya lihat banyak orang juga udah take off kan. Oh ini udah turun, ini udah gugur. Di hari kelima saya juga mau ikutan. Akhirnya saya nyalain lagi handphone. Telepon istri Saya lagi. telepon istri lagi. Untuk mau kasih tahu kalau kayaknya nggak selesai, saya balik Indonesia juga kayaknya nggak ada yang ketawain saya juga ya. Iya. Kayak nobody will judge me. Of course not. So I Because called no my one's wife. doing it. No one's that crazy. Yes. So di hari kelima pas saya telepon istri saya sambungkan ke anak saya. Mereka baru pulang dari sekolah. Tapi pas istri saya sambungkan ke anak saya, yang saya lihat bukan anak saya. Yang saya lihat teman-temannya anak saya. Anak saya langsung bilang, "My daddy is going to finish 500 kilometers run." Dan pas saya lagi mau cerita, saya nggak mau ikutan lagi. Saya tiba-tiba kayak, yes, I'm going to finish the run. Habis itu saya langsung kayak dalam diri saya, ini di hari kelima ya. Saya bilang sama, oke, ya mungkin saya perlu cool down dulu. Nah, akhirnya saya bilang, oke, mungkin saya kurang tidur. Ya udahlah, saya nggak ngomong dulu tentang saya mau quit. Padahal itu saya telepon karena saya bilang saya mau quit. Tapi pas disambungkan, anak saya kasih lihat teman-temannya kalau papanya lagi mau selesaikan. Jadi ini sesuatu dorongan lagi. Sampai hari ke-7. Ini tinggal berapa orang? Tinggal 15 orang ya saat ini. Udah pada. Ya, ini udah the last 15 ya. Sampai hari ke-7, itu saya benar-benar udah nggak tahan lagi itu. Tahan fisik atau secara mental saya udah atau nangis. psikologis? Saya udah nangis. Saya udah sampai ke checkpoint, saya udah nangis sampai organizer, orang-orang yang volunteer di situ udah saya marah-marahin. Saya udah bilang kayak, wah you're inhuman, wah saya mungkin udah stres. Itu saya udah halusinasi itu. Saya udah halusinasi. Saya tengah jalan dari pas mau ke checkpoint di hari ke-7, saya udah ngelihat orang pakai ski mobil tawarin saya bir. Mau minum bir. Ini kan terjadi kalau orang kurang tidur ya. Iya, ini udah Tapi sudah halusinasi. dikasih tahu kan bakal ada resiko Betul. kekurangan tidur ini bisa. Yes, betul. Dan organisernya juga udah pas saya sampai di checkpoint di hari ke-7, mereka nggak kasih saya lanjut karena saya udah halusinasi. Mereka suruh saya, kamu kayaknya tidur dulu deh di sini. Kalau nggak kuat nggak apa-apa. Dia bilang nggak usah malu kok. Banyak yang quit juga, nggak apa-apa. You can come back again tahun depan. Saya lagi mikir, oke. Tunggu. I need to cool down. So I called my wife again. Saya telepon lagi istri saya. Istri saya, kalau nggak salah hari itu hari Minggu ya. Hari Minggu, dia juga lagi mau ke gereja. Dia bilang, mau aku temenin. Selama ada signal, aku temenin kamu ngobrol sambil lari. Dan di situ dapat lagi a new fresh energy. Gitu. Justru itu memperkuatkan. Kalau awal kan dikomplain, you are making me weak. Tapi sekarang justru merasa. Yes. I think pengalaman dari lari ini ngajarin saya hubungan yang lebih dekat dengan keluarga dan dengan Sang Kuasa. Terus 2 hari terakhir sampai selesai gimana? Apa yang dirasakan? Ini kaki ini semua masih berfungsi dengan. Oh, kaki saya sudah hancur di bawah. Ya. Jadi udah mental game itu. Jadi udah sangat emosional. Jadi udah hari ke-8 udah nggak tahu kenapa sambil lari sambil nangis. Udah nggak ada happy-happynya. Udah download lagu.
Jadi udah berantakan. Jadi it's just you sama alam. Dan alamnya itu seperti apa? Apa yang dilihat? Ini Nothing. kan nothing kan, putih gitu. Just white, putih, nothing, endless. Kayak GPS-nya tulisnya 1 kilometer lagi, tapi 1 kilometer lagi nggak kelihatan apa-apa. Jadi it's just a whole mental game. But did you feel it was beautiful? Did you appreciate the beauty? Atau yang apa-apaan sih ini? It's like nothing to see gitu. At any point, kan ini juga ingin, katanya tadi, mengapresiasi alam dan apa yang diberikan oleh Tuhan. Did you feel that? Atau justru malahan Do I think it was beautiful? I think it was beautiful, yes. while doing it? Did it help push you to finish No. this? Enggak. I think it was beautiful. Tapi kalau jujur aja, it was traumatic. How? Ya karena a lot of people has congratulated me finishing this race. Tapi I don't feel proud. Karena jujur aja kalau if I have a choice knowing that how difficult perjuangan ini, I would have said no. Atau kalau ada pertanyaan mau lagi nggak ikutan, I would have said no. Karena it was traumatic. Jadi karena itu saya nggak merasa bangga kalau saya sudah selesai. Gitu. And yes, saya selesai. Cuman saya nggak ada perasaan kayak, ya saya selesai, tahun depan lagi nggak ada. Kenapa? Karena susah, traumatic. Tapi kan Irjen selesai. Itu dia. Jadi mungkin salah satu mindset that I have is that I do not want, saya nggak mau dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang gagal di Arctic itu. Lebih ke itunya. Yeah. Lebih ke your ego. Maybe. Yeah. Saya nggak mau dikenal. Mungkin kalau ada orang di depan saya seperti si yang your friend who finished the MDS, ya kan? Ya, if I didn't finish the MDS nggak apa-apa. Paling nggak ada orang di depan saya yang sudah selesai, dia orang Indonesia. Yeah. Cuman karena ini, saya ada tanggung jawab kayak, oke, saya orang Indonesia pertama nih. Tapi saya juga nggak mau dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang gagal. Gitu. Jadi, I kept going on di hari terakhir. Yeah. Terus when you cross it, apa yang dirasakan? When I crossed it, I have one person to thank. Saya ada satu orang yang saya harus terima kasih, which is my roommate. Jadi pas saya datang, saya dirumahkan dengan my roommate. Jadi my roommate ini tuh tahun lalu dia udah selesaikan 500 km ini. And he gave me a lot of information about jam berapa harus makan, kapan harus minum, di checkpoint mana harus ini. And he was there waiting for me. Gitu. Oh, dia dari mana asalnya? Dia dari UK. Okay. So dia atlet UK ya. Dia atlet UK. Dan he was there nungguin saya. So I was very relieved kalau ada satu orang ini lagi nungguin saya untuk selesai. And then habis itu saya nanya, kenapa kamu di sini? Saya nanya dia di bahasa Inggris, kenapa kamu di sini? Kayak dia kan selesai nomor 2 kalau nggak salah, atau nomor 3. Kamu nomor berapa? Aku nomor 11 kalau nggak salah. Dari 15? Iya, 10 atau 11. Ya, I think 11 kalau nggak salah. So, saya nanya dia, kenapa kamu di sini? And then dia reply, because I know you will make it. That's why I make time to see you finish. And that really meant a lot for me karena having someone to believe in you can make you cross that line. Yeah, having someone to believe in you, it's very important. But you didn't stop believing in yourself, kan? Oh, I did. I did. Berapa kali? Oh, berkali-kali. Jadi saya nggak pernah ikut race, saya nggak pernah ikut lomba lari yang udah waktunya lari, tapi saya masih trauma dengan hari kemarin. Oh, oke. Jadi saya sering lari. Jadi tiap kali saya lari, saya sangat look forward dengan perjalanan baru.
Tapi di Lapland ini, tiap kali saya mau lari, saya masih mimpi buruk kemarin tuh masih ada di kepala. Jadi kayak, wah hari ini ada apa lagi ya? Apa nggak usah lari lagi deh? Atau lebih susah dari kemarin nggak nih? Jadi pemikiran saya down. Biasanya kata orang lari ada poin yang hit the wall kan ya. Yes. Kira-kira berapa kali hit the wall itu? Wah, 3 kali ada. 3 kali. Saya nangis 2 kali. Ya maksudnya I'm not being embarrassed gitu. No, this is like Itu saya kan nangis. memang superhuman Saya sekali. nangis 2 kali ada. Yes, saya breakdown 2 kali. Our teacher, our instructor teach us, ajarin kita. Oke. Just remember, ingat aja 2 hal. Don't be lazy, don't be stupid. Okay. Dingin, capek dan lain sebagainya itu antara yang paling pedih gitu. Itu lebih ke pikiran, lebih ke fisik, lebih ke mental atau lebih ke merasa Mungkin lebih endurance, jarak atau Fis- kurangan fisik energi. definitely no. Soalnya pas sebelum kita join the race, Sudah bagus ya ini. enggak. Maksudnya our teacher, our instructor teach us, ajarin kita. Oke. Just remember, ingat aja 2 hal. Don't be lazy, don't be stupid. Okay. Dia bilang pokoknya kalau mau lari di Arctic, cuman ingat 2 hal. Don't be lazy, don't be stupid. Lazy Why? dalam hati. Lazy itu males. Jadi ada beberapa hal yang kita harus kerjakan, kita nggak boleh abaikan. Jadi kayak contoh, tiap 4 jam kita harus makan. Tapi kita nggak lapar, kita masih kenyang. Harus paksain masuk. Jadi kan sehari kita harus makan sekitar 10.000 kalori ya. 10.000 per hari. 10.000 itu banyak banget. Jadi di Indonesia saya makan paling cuma 2.500 Iya, lah. 10.000. Ini harus makan 4 kali lipat. Dan ini makan makanan yang Yes. Kacang, khusus. coklat, apa kita harus paksain makan terus tiap 4 jam. Nah ini sangat susah. Soalnya kan kita udah mau muntah. Tapi kita kan nggak bisa lari untuk generate the heat. Kita harus bantu organ tubuh kita untuk ngunyah makanan ini to generate the heat. Jadi di hari keempat, being lazy, saya udah sangat males. Being stupid, karena udah capek, mungkin saya udah agak bodoh ya. Saya mau langsung, di hari keempat menjelang di hari kelima, saya udah capek banget, saya pengen tidur. Saya gelontarkan aja tenda, saya mau tidur. itu stupid. Itu very stupid, karena saya lupa makan. Dan di saat itu juga nggak sampai 10 menit, badan saya langsung gemeteran, sampai kepala semua gemeteran, saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya cepet-cepet bangun, ambil air panas, masukin, langsung makan lagi. Paksain makan, padahal saya udah kenyang banget, paksain makan. Dan paksain untuk diri saya tidak muntah. Paksain aja makan. Akhirnya udah. Habis itu karena nggak bisa tidur, lanjut lagi lari. Jadi di hari keempat saya sama sekali nggak tidur 24 jam. Dampak yang nggak tidur itu seperti apa? What goes through your mind dan kapan? Dan sadar nggak kalau berhalusinasi? Di hari ke-7 sadar halusinasi. Di hari ke-7. Hari ke-7, tapi sebelum-sebelumnya apa yang dipikirkan? Mungkin nyerah kali ya. Ngapain saya di sini? Ada mantra nggak yang dengar musik atau apa yang untuk membuat kamu terus? Di hari ke-5 dan ke-6 ke atas saya baru mulai dengerin musik. Tapi sebelumnya apa yang dipikirkan? What is your background sound itu? Atau sama sekali nggak? Hening aja. Hening. Cuman Nggak ada like why am I here? What am I ada, doing? cuman ya kayak Atau, mungkin suara tarikan kita ya. Jadi kita merasa kayak ada yang manggil dari belakang. Pas kita lihat ke belakang, oh ternyata the sled that we're pulling ya. Ya. Soalnya kan itu benar-benar hening banget, nggak ada apa-apa. biasanya kan dalam keheningan kan justru pikiran. Ya, itu
Ini kayak meditasi juga. Kayak ya? meditasi ya. Ya. Cuman kita lawan diri kita sendiri aja. Dan setiap kali kita coba mikir, ya pikiran itu cuman ngapain kamu di sini? Udahlah, pulang aja. Sekarang pulang juga nggak ada yang nyinyirin kamu. Habis itu, setelah itu fase kedua, kita mulai mikir, oke, sekarang saya pulang. Jawaban nyinyir apa nih yang saya harus kasih tahu teman-teman saya nih kalau mereka nyinyir saya balik. Jadi saya mulai mikir nih, saya harus jawabannya gimana kalau mereka saya nyinyir balik. Jadi udah mulai ke fase visualisasi kalau saya nggak selesai. Gitu. Dan sampailah checkpoint. Dan di checkpoint saya selalu tanya sama diri sendiri. Kalau masa depannya Irjen berhenti, apakah masa depan Irjen akan bangga? Dan saya bilang, nggak bakal bangga. Oke, yaudah mulai lagi deh. Pas mulai, otak itu lagi. Jadi kayak otak itu kayak... Jadi kalau tahun depan mau ikut lagi? Dengan trauma dan... Mungkin di detik ini belum pulih kali ya. Masih? Mungkin 2028. Masih ada PTSD? Mungkin sampai sekarang jawaban saya belum. Tapi mungkin 2028 mungkin. Tapi ini kan 515 kilo ya, it's a long way. Banyak yang drop out, tapi kalau waktu lari itu memang sendiri-sendiri atau bersama? Atau orang pokoknya it's masing-masing lah, gitu. Istilahnya nasib di tangan sendiri lah gitu. 2 hari pertama kita masih lihat orang, karena speednya kan udah di hari ketiga baru kelihatan kekuatan masing-masing tuh sampai mana. Jadi itu udah sendiri. Tapi waktu checkpoint ini kan ada hub-nya kan? Atau bisa tidur iya, gitu? Iya. Pas checkpoint ini kita masih ketemu orang. Maksudnya atlet ya? Iya, yang partisipan gitu. Kita paling bedanya 3 jam lah. Jadi setiap kali saya masuk, orang itu udah 3 jam di situ. Itu biasanya apa yang diomongin? Like, hey, how are you? Oh, masih bisa atau gimana? Apa yang dia ngomongin ya? Itu membantu nggak maksudnya? Membantu, saling sangat menguatkan membantu. Sangat untuk... membantu. Sangat membantu. Ya kita saling I'll see you at the next checkpoint ya. Ya, I'll see you at the next checkpoint ya. Kayak kita saling... Jadi maksudnya ini kan bukan harus I have to be there first, enggak kan? Enggak. Yang penting sampai gitu ya. Yes. Dan bedanya yang saya dapat di race ini, berapa jam? Di lomba ini, bedanya itu kalau di race yang lain, kalau saya dengar orang drop out, ya, yes, ya, benar, jahat banget ya, cuman kayak ya berarti saya ada one less enemy that I have to kill kan. Jadi ada gitu-gitunya ya. Ada kalau di lomba ya pasti kan kita jiwa kompetitif kita pasti ada lah. Cuman entah kenapa di race ini kalau saya dengar ada orang yang drop out, emosional, sedih aja, sangat-sangat sedih. Like, oh maybe I should join him. Oh ya, mungkin maybe I should drop out too. Ya kayak, aduh. Tapi ini ya, Irjen, karena ini kan sudah hampir 10 hari, 515 kilo, terus nggak ada yeay, itu kenapa ya kira-kira? Dan kalau ada pelajaran, ini kan semua kan like your journey juga ya, kan? Mungkin gini kali ya, if I have to guess, mungkin semua prajurit yang menang perang itu pasti bakal bilang mereka nggak mau perang lagi. Mungkin I have that kind of feeling. Trauma gitu. Yes, mungkin semua prajurit negaranya menang nih. Cuma kalau disuruh mau perang lagi nggak, belum tentu mereka mau. Terlalu banyak ininya ya, sufferingnya. Yeah. Once you found your talent and kita benar-benar lakukan itu tiap hari, then it'll be easier to live your life tanpa comparison. That's how I live my life. Ya tentunya ada banyak banget orang yang di atas saya.
yang pasti ya, yang udah naik private jet atau apa, cuma Tapi you don't, no need to compare. You just yes, work on yourself. yes. Tapi tell me a little bit about yourself. Latar belakang kenapa bisa menjadi seorang irjen yang akhirnya melakukan hal yang di seluruh dunia pun hanya segelintir orang yang bukan saja bisa ya, tapi mau. Ini maunya kan lebih menjadi kenapanya ini yang Well, what made you in a who you are. the why in a nutshell. The why, tapi juga how you get to where you are sampai ingin dan merasa perlu melakukan ini selama masih hidup di. Saya mau suatu hari udah tua, atau my funeral, I wanna be known as bakat saya, bukan perusahaan atau what I have. I wanna be known as what I have conquered. So that's my very big main reason kenapa I do this gitu. I want to be known as bakat saya yang saya dilahirkan, saya ada bakat ini gitu. Jadi apa kira-kira bunyinya? Here lies Irjen Jayadi, I can run. who He's a runner. completed Yeah. the Lapland. Yeah, I want to be known as that person. Okay. Yeah. I want to be known sebagai orang yang ada bakat di situ. Bukan seseorang yang in my professional itu enggak, no. That is important, but I don't think I want to be known sebagai orang itu. Yeah. Which means that you have to continue doing this. Oh yes. Apa next step? Setelah traumanya mungkin berlalu, time heals everything. Memudar ya. Well, I have a few things that I want to visit ya. Saya ada beberapa tempat yang saya mau pergi sebelum sebelum saya nggak bisa lah. Dan salah Kamu satu. kan masih muda nih bicaranya, you're talking as if you're like. Oh yes, cuman gini, I'm 44, setahun ini saya 44. Tapi di umur 70, kalau saya masih jalankan apa yang saya jalankan sekarang, mungkin ini bisa nggak tahu diri terhadap anak saya. Mungkin mereka akan worry. Jadi dari 44 ke 70 tahun ini, itu paling cuma sisa 26 kali lagi kan. Mana-mana aja jadi your bucket list. My bucket list salah satunya Nepal. Okay. Gunung. Gunung 8.000 ke atas. Itu salah satu. Everest. No, not Everest. Okay. Everest nggak ada panggilan. Nggak ada panggilan. Nggak ada panggilan. Oh, harus tunggu panggilan dulu mungkin one day maybe. Karena mungkin Okay, Everest Nepal. sudah terlalu udah jadi ini man-made. Jadi, Nepal di mana dia? Trek apa? Mungkin Makalu. Okay. Gunung Makalu. Itu berapa? Itu 8.000 berapa ada. It's the fifth highest mountain. Yes. Terus apa lagi? Terus 2028 kalau visanya keluar sama istri kalau diizinkan, want to join the Arctic 600 kilometers race. Itu minus 60. Ini di mana? Ini di Alaska. Di Alaska ya. Betul. Lebih dingin lagi dari Lapland. Lebih dingin lagi. Ini minus 60. 600 kilo. Wow. Good luck with that. Ya. Tapi kita udah ada komunitas. Jadi I'm not doing this alone. Saya ada komunitas sama orang-orang Jerman segala. Jadi we're doing this together with them. Ya. Yeah. Okay. Coba mungkin untuk menginspirasi teman-teman yang ingin mengikuti jejak langkah seorang irjen, apa 3 hal yang harus dimiliki? 3 hal? Ya, 3 hal aja, nggak usah banyak-banyak, tapi menjadi ingredient yang paling penting untuk melakukan dan mencapai dan menyelesaikan. Well, pertama saya selalu bilang
find your talent. And you have to find your talent. And once you found it, pasti a lot of people will think that talent manusia tuh beda-beda. Bisa di dansa, nyanyi, bisnis, apapun itu, talent kita tuh banyak sekali. Dan seiring hidup, banyak orang pasti mau menutupi talent itu. Karena pasti orang bakal bilang, ngapain sih kamu? Jelek nggak guna habisin waktu So ini penting sekali. Find your talent. And once you found it, Stick to it. you have to stick to it. Dan yang kedua, in a world full of digital media, you have to really choose apa yang kamu lihat and stay off friends yang try to bring you down in their level. Ini penting sekali. Soalnya di dunia digital ini kita kebanyakan distraction. We have so many distraction. Time wasting ya. Yes. Dan this distraction kadang kayak tanpa mereka tahu, mereka nonton sesuatu cuman kayak terpaku aja di sana. Tapi ini sebenarnya tidak ada gunanya untuk diri mereka atau talent mereka. Tapi mereka terpaku aja di sana. Dan setelah selesai, swipe lagi. Dan ini hilanglah 2 jam. Like a zombie. It's like a zombie. Jadi kalau menurut saya, make full use of the digital find your talent and perfect it through your Instagram, YouTube atau apapun itu. Jadi you have to perbaiki your talent through that. Dan tentunya yang ketiga, consistent. You have to be consistent. Jangan perfect your talent sehari sejam, nggak usah lah. Sehari 10 menit mendingan. Tapi you can do it forever. Tapi kan yang dilakukan Irjen kan memerlukan fisik ya dan kesehatan yang luar biasa ya. Yang dilakukan ini hobi atau profesi? Dan kalau what's your real job jadi sebenarnya? Kalau mungkin bagi orang merasa bahwa wah ini kan istilahnya hobi dengan cost yang lumayan besar dan harus punya waktu, belum lagi harus nge-gym, harus dan lain sebagainya. Bagaimana untuk akhirnya bisa melakukan ini semua sehingga menjadi talent for a lot of people is a luxury. Yeah. Yes. If they have to still go to work and work in the bank. Yeah. Nggak ada waktu biasanya. Nggak ada waktu untuk itu karena sibukan kerja. Right. Bagaimana menyiasatinya? Well, I have to say, yes, I do have that privilege to be able to find the balance from it, to do what I like to do while being able to afford it. Gitu. But again, tentunya I've been doing what I do in my professional years for many, many years. And the physique that I have itu juga udah go through many years. But what I can say is saya nggak bisa kasih tahu bagaimana cara tercepat atau cara menjadi seorang Irjen. Tapi saya cuma bisa kasih tahu satu cerita deh. Kayak gini. Di 15-16 tahun lalu saya mau mengajukan diri untuk ngeposting di Instagram. Cuman istri saya bilang, kamu belum waktunya. Karena kalau kamu posting hari ini, ya kan, kamu bakal mengadakan kontroversi. So, saya tunggu 15 tahun untuk memberanikan diri memposting di Instagram. Dan sampai hari ini pun, istri saya selalu ingetin saya, make sure yang kamu posting, you're trying to impress people, not trying to impress people. So you have to inspire, not impress. Gitu. Jadi saya selalu ingat, apapun yang saya posting itu sebisa mungkin saya bisa inspire people, tapi bukan impress. Gitu. And untuk pertanyaannya tadi, once you found your talent, I think it will be easier for you
to live your life without comparison. Yes. Once you found your talent and kita benar-benar lakukan itu tiap hari, then it'll be easier to live your life tanpa comparison. That's how I live my life. Yes. Ya tentunya ada banyak banget orang yang di atas saya, yang pasti ya, yang udah naik private jet atau apa. Cuma But you no need to compare. You yes. work on yourself. Yes. Yeah. What makes you happy? Mungkin number one sekarang ini, I stop comparing. Yes. And that makes you happy, peaceful. Peaceful. Yes. Okay. Stop comparing. I stop comparing. Yeah. Jadi I make peace with what I have, which is I know my talent. I make peace with it. I focus and I stop comparing. It's a very good insight and a very good nasihat ya. Stop comparing, karena membanding-bandingkan ini justru menjadi sumber macam-macam ya. Iri hati, yang nggak puas, selalu merasa lacking, ya, tidak bisa mengapresiasi yang sudah kita miliki. Betul. Irjen, sekali lagi terima kasih. Saya terima kasih juga. Dan kita juga menunggu ya kira-kira mimpi apa yang akan diimplementasi, dilaksanakan, dan diselesaikan oleh seorang Irjen Jayadi. Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas perhatian Anda. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, stay healthy. Bye-bye.